Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar bukan? Harus itu. Mari kita awali dengan doa bersama-sama agar ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar kembali tentang wujud benda. Materi wujud benda ini ada pada tema 3, yakni benda di sekitarku, tepatnya pada subtema 2 tentang wujud benda. Selamat mengikuti. Adapun standar inti dari video ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan keinginannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar dari video ini adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikator dari video ini antara lain yang pertama, memahami informasi tentang wujud benda. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda berdasarkan teks. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat benda padat. Yang keempat, mengidentifikasi sifat benda cair. Dan yang kelima, mengidentifikasi sifat benda gas. Mari kita memasuki ke materi. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah benda padat. Nah, mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Karena benda-benda tersebut memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, ukurannya tetap. Dan yang ketiga, volumenya tetap. Benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuk benda padat selalu tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Sebagai contohnya, pensil jika diletakkan di atas meja, maka bentuknya tetap seperti pensil. Nah, ketika pensil dipindah di atas kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Dia tetap memiliki bentuk yang tetap sebagai pensil. Ukuran benda padat tetap.
ukuran benda padat tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Sebagai contoh, sebuah pensil diletakkan di dalam botol, maka ukurannya akan tetap, tidak mengecil maupun tidak membesar. Pensil jika kita pindahkan pada gelas, maka ukurannya juga akan tetap, tidak akan mengecil dan tidak akan membesar. Volume benda padat tetap. Volume benda padat selalu tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, mobil-mobilan ini kita letakkan di atas meja. Nah, volumenya akan tetap. Ketika kita pindahkan pada sebuah kardus, maka volumenya juga akan tetap. Benda cair. Salah satu wujud benda yang lain antara lain adalah benda cair. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda cair? Karena memiliki sifat-sifat yang pertama, bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap meskipun ditempatkan pada wadah yang berbeda. Yang ketiga, dapat dilihat dan disentuh. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang kelima, permukaannya yang tenang selalu datar. Mari kita membahas masing-masing dari sifat-sifat benda cair berikut ini. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Air jika kita letakkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Jika air kita letakkan dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Jika air kita letakkan pada sebuah botol, maka bentuknya akan seperti botol. Volume benda cair tetap meskipun ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Sebagai contoh, air yang memiliki volume 250 ml kita letakkan pada gelas. Lalu air tersebut kita pindahkan pada botol. Maka volume benda cair akan tetap 250 ml, tidak akan berkurang maupun bertambah. Benda cair dapat dilihat dan disentuh. Sebagai contoh, kita dapat merasakannya sendiri ya, bahwa kita sendiri dapat melihat dan menyentuh benda yang termasuk benda cair. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti contohnya pada air terjun. Ini berlaku juga seperti pada gravitasi bumi, di mana benda yang jatuh selalu dari atas ke bawah. Demikian juga dengan benda cair. Benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kita perhatikan air yang diletakkan pada botol, meskipun botolnya posisinya miring, maka air yang tenang selalu
datar, tidak akan mengikuti posisi wadahnya. Berikutnya adalah benda gas. Salah satu wujud benda antara lain adalah gas. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda gas? Karena benda gas memiliki sifat-sifat yang pertama, menempati ruang. Yang kedua, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga, volume berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang keempat, tidak dapat dilihat dan disentuh. Dan yang kelima, memiliki massa. Mari kita bahas lebih lanjut tentang sifat-sifat benda gas berikut ini. Benda gas menempati ruang. Nah, kita perhatikan salah satu contoh pada ban mobil. Ban mobil yang kempes, kemudian kita isikan udara ke dalamnya, maka benda gas tersebut akan menempati ruang yang ada di dalam ban mobil. Berikutnya adalah bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Kita perhatikan, jika udara kita isikan pada ban, maka bentuknya akan seperti ban. Jika kita isikan pada balon, maka bentuknya seperti balon. Nah, jika kita isikan pada bola, maka bentuknya juga akan seperti bola. Volume benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Kita coba perhatikan, jika udara kita isikan pada bola yang ukurannya besar, maka volumenya juga ikut besar seperti halnya bola. Namun jika udara kita masukkan pada bola yang ukurannya kecil, maka volumenya juga kecil seperti wadahnya. Benda gas memiliki massa. Kita perhatikan di sini, ternyata benda gas juga memiliki massa. Sebagai contoh, kita coba praktekkan dua balon yang mana masing-masing kita isikan udara, kemudian kita gantung seperti pada gambar yang pertama. Lalu balon yang kedua kita kempiskan, maka nampak bahwa balon yang terisi udara ternyata memiliki massa lebih besar daripada balon yang tidak terisi udara. Ini menunjukkan bahwa benda gas juga memiliki massa. Benda gas tidak dapat dilihat dan disentuh. Kita rasakan ya, ketika kita berada dimanapun tempatnya, kita tidak dapat merasakan keberadaan gas di sekitar kita. Kita hanya dapat menikmati apakah udara ini segar, apakah udara ini kotor, seperti itu. Jadi benda gas memang tidak dapat kita lihat maupun kita sentuh, hanya dapat kita rasakan ketika kita menghirup udara tersebut. Berikutnya adalah contoh benda padat, cair, dan gas. Contoh benda padat antara lain buku, pensil, penghapus, penggaris, dan masih banyak lagi benda padat yang ada di sekitar kita. Tentunya berdasarkan pada sifat-sifat benda padat yang kita ketahui.
Adapun contoh benda cair adalah air, madu, kecap, sirup, dan minyak goreng. Dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan ya, yang termasuk contoh-contoh benda cair. Nah, benda cair ini ada yang kental maupun ada yang encer, namun tetap digolongkan ke dalam benda cair karena memiliki sifat-sifat seperti benda cair. Adapun contoh benda gas yakni udara, angin, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Nah, berikutnya setelah pemaparan materi tadi, maka cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Yang kedua, tulislah sifat-sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Yang ketiga, tuliskan 2 sifat benda cair. Yang keempat, Siti menuangkan susu cair dari botol ke dalam gelas. Bagaimana bentuk susu cair setelah dituangkan ke gelas? Yang kelima, Ayah memompa ban sepeda. Mengapa udara yang dipompakan bentuknya mengikuti bentuk ban? Inilah 5 latihan soal yang dapat kalian kerjakan sesuai dengan pemaparan materi sebelumnya. Adapun materi dari video pembelajaran ini mengambil dari beberapa referensi. Nah, demikianlah pembelajaran video kali ini yang membahas tentang wujud benda. Terima kasih, semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.